teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membagikan 2 tips agar tidak kebingungan saat berbelanja di pasar. Tips yang pertama adalah membuat rancangan menu. Siapa nih teman-teman di sini yang suka membuat rancangan menu sebelum berbelanja? Nah, menurut pengalaman pribadi saya ya teman-teman, saya tuh kalau nggak buat rancangan menu di pasar tuh saya suka kebingungan. Karena saking kebingungannya, saya tuh suka beli sesuatu tuh yang nggak saya butuhkan ya teman-teman. Karena nggak ada rancangan tadi, jadi amburadul ya itu suka belanjanya. Jadi tuh saya di pasar itu kadang bukannya berbelanja ya teman-teman, malah mikir. Masa udah di situ belanja, di situ kita mikir, ya kan nggak ini juga ya, nggak ada persiapan juga ya. Jadi tuh saya suka beli sesuatu itu yang nggak saya butuhkan, atau bahkan apa yang saya butuhkan itu malah nggak saya beli. Kadang itu juga sih teman-teman yang buat uang belanja saya itu nggak cukup, karena tadi nggak ada rancangan, nggak ada perancangan yang benar-benar kita kita rencanakan gitu loh. Jadi saya berbelanja tuh di pasar nggak terkontrol. Kadang suka saya beli apa yang nggak saya butuhkan, atau misalnya rempah-rempah itu kadang suka ketinggalan. Namanya kalau kita masak itu kan nggak ada rempah-rempahnya yang nggak enak juga ya teman-teman. Kadang aromatiknya yang ketinggalan, atau kadang itu suka minyak makan yang nggak kebeli, atau bawang merahnya yang nggak kebeli ketinggalan. Kadang kan ada tuh kita belanja itu bawangnya kurang cantik, nantilah di toko sebelah. Ya itu akhirnya karena nggak ada rancangan tadi, kita kan di pasar tuh masih berpikir ya akhirnya kelupaan. Dan begitu sampai rumah baru sadar kalau ada yang ketinggalan, atau ada menu yang nggak sesuai sama apa yang kita inginkan, atau ada gitu protein yang nggak nyambung gitu sama sayurannya. Jadi gimana dong kita mengatasinya? Kan bingung jadinya ya. Udah tadi di pasar bingung, di rumah lebih bingung lagi. Dan tips yang kedua adalah menulis catatan kecil kebutuhan apa yang perlu kita beli. Nah teman-teman semua, sebelum saya berbelanja ke pasar, tadi kan saya sudah buat rancangan menu apa ya kira-kira yang cocok untuk seminggu ini agar tidak bosan. Jadi sebelum berbelanja itu saya periksa dulu bahan-bahan apa yang kita butuhkan untuk dibeli. Jadi misalnya seperti bahan bumbu dapur lainnya, atau bahan aromatik, atau misalnya seperti minyak makan, garam, itu masih cukup apa enggak, agar nanti nggak ada yang ketinggalan ya teman-teman. Setelah itu selesai, baru saya tulis bagian protein yang ada di menu tadi. Protein apa aja sih yang perlu saya beli. Terus selanjutnya itu saya tulis yang bagian sayur mayur. Sayur mayur itu apa aja yang harus saya beli. Jadi nanti sampai di pasar tuh saya nggak suka bingung ya teman-teman. Saya sudah ada catatan kecil. Misalnya tuh protein, saya belanja bagian protein dulu. Atau yang paling penting-penting itu saya belanja bagian cabai-cabean dulu. Atau bagian yang mahal-mahal dulu ya. Dan untuk menu yang pertama, di sini saya ada ikan teri 1 ons. Kemudian di sini ada terong. Ini nanti mau saya sambal ikan teri dan terong. Dan untuk sayurannya di sini saya ada bayam. Ini nanti mau saya lodeh bersama labu jipang dan wortel. Jadi dia kelihatan menarik ya. Walaupun dia menunya simple, tapi kalau dia menarik perhatian anak-anak kan jadi doyan ya teman-teman. Buat teman-teman semua bisa disesuaikan ya. Mau dibening juga bisa, mau dilodeh juga bisa, atau sesuai selera lah. Mau ditumis juga bisa. Ditumis juga bisa kan untuk anak-anak. Jadi kita nggak perlu repot masak 2 kali ya. Dan untuk menu yang kedua, ini ada sawi putih. Terus di sini saya beli kelapa. Ini kelapanya 2000. Dan yang terakhir di sini ada ikan nangka. Ini ikan biji nangkanya mau saya sambal. Dan untuk menu yang ketiga, di sini ada ati ampela. Ini ati ampelanya sudah saya ungkep. Ada pete. Terus ada daun ubi, ini bagian pucuk-pucuknya ya teman-teman. Ada rimbang dan kincong. Dan yang terakhir ada kelapa. Tapi di sini saya lupa nunjukkan kentangnya teman-teman, tapi udah dibeli ya, jangan salah paham. Dan untuk menu yang keempat, itu di sini ada daun ubi. Ini daun ubinya bagian yang keras-keras, tapi tulangnya sudah saya buang. Dan ada kelapa. Dan di sini ada ikan tongkol. Saya nanti mau sambal pecah-pecah tongkol terong balado.
Untuk menu yang kelima, di sini ada lemak seperempat, itu harganya 13.000. Dan ada bakso 1 bungkus, ada kentang, ada wortel, dan ada sop pre. Teman-teman, ini tuh menunya untuk ngesop ya. Jadi anak-anak pun doyan, teman-teman. Jadi kita pilih tuh yang bisa dimakan sama anak kita. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sunday. Dan untuk menu yang keenam, di sini saya beli dada ayam setengah kilo, ada toge dan kentang, daun bawang daun pre, dan yang terakhir itu kelapa. Ini kelapanya saya beli 3.000 ya teman-teman. Ini tuh rencana menunya itu saya mau buat soto Medan. Jadi anak-anak pun doyan ya. Kentangnya untuk pergedel ya teman-teman. Jadi mantap. Menu yang terakhir, yang ketujuh, di sini saya ada ayam setengah kilo. Ini udah saya ungkep dan tempenya ya teman-teman. Ada tahu, kemangi, lalapan, itu ada kol, timun, dan ini tuh ada sayur kangkung. Ini sayur kangkungnya mau saya tumis. Jadi mantep ya teman-teman, lengkap gitu. Anak-anak pun bisa makan, kita pun doyan. Terus nanti saya mau sambal terasi. Nah, itu dia ya teman-teman, keuntungannya kenapa kita harus buat rancangan. Jadi menunya pun jadi terancang ya untuk seminggu ke depan. Kita pun nggak bingung. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai menit akhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Dadah.